Waktu Anda dengar kata inovasi, apa sih yang langsung muncul di kepala? Mungkin gambaran seorang jenius penyendiri gitu ya? Di garasi, kayak Steve Jobs. Atau momen eureka yang tiba-tiba? Betul. Kayaknya gambaran itu yang sering kita lihat di film ya? Iya, tapi hari ini kita akan coba bongkar mitos-mitos itu. Oke. Kita akan menyelami bab 2 dari buku Innovation Age, judulnya Innovationist Dynamics, dan isinya, wah benar-benar menantang cara kita memandang inovasi. Betul sekali, misi kita di pembahasan kali ini sebenarnya simpel aja kan? Apa tuh? Kita mau bedah, inovasi di kehidupan sehari-hari itu sebetulnya kayak apa sih? Bukan sebagai konsep yang tinggi di langit ya. Tepat, tapi sesuatu yang nyata dan bisa dipegang. Kita akan lihat bahwa inovasi itu bukan cuma milik segelintir orang terpilih, tapi sesuatu yang bisa diakses oleh siapa saja. Termasuk kita semua. Pak paling besar. Oke, ayo kita mulai dari yang paling dasar. Buku ini langsung bilang kalau inovasi itu seringnya bukan hasil dari sebuah rencana besar yang rapi. Malah seringkali lahir dari sebuah kecelakaan. Contohnya ada di meja kerja kita semua, Post-it note. Ceritanya kan klasik banget ya. Iya. 3M sebenarnya lagi berusaha bikin perekat super duper kuat. Untuk industri dirgantara kan? Betul, untuk pesawat. Tepat, mereka mau bikin lem yang bisa menempel selamanya. Tapi hasilnya? Gagal total. Gagal total. Mereka malah nggak sengaja menciptakan perekat yang super lemah. Kebalikannya ya. Iya, yang gampang dilepas pasang tanpa meninggalkan bekas. Awalnya mereka bingung kan, ini produk gagal mau diapakan? Iya. Salah satu idenya cuma dipakai buat penanda halaman di buku nyanyian gereja. Spesifik sekali. Sangat spesifik. Tapi momen inovasi yang sesungguhnya itu terjadi bukan di lab. Di mana dong? Tim 3M ini melihat para teknisi di sebuah konferensi pakai kertas itu untuk menempelkan komentar di papan pajangan. Oh, mereka melihat sebuah perilaku baru. Tepat, sebuah kebutuhan yang tidak terucap. Dari situlah Post-it note yang kita kenal sekarang lahir. Jadi inovasinya bukan di penemuannya, tapi di pemahamannya terhadap penggunaan yang tak terduga. Wah, itu sudut pandang yang menarik. Jadi bukan soal menciptakan barangnya, tapi menemukan pekerjaan yang tepat untuk barang itu. Persis. Oke, Post-it itu kan inovasi produk. Tapi saya penasaran, apakah prinsip yang sama berlaku untuk masalah sosial yang jauh lebih besar dan kompleks? Misalnya? Misalnya kemiskinan. Pertanyaan bagus sekali, dan jawabannya iya. Buku ini mengangkat contoh yang sangat kuat, keuangan mikro atau microfinance. Muhammad Yunus ya? Betul. Di tahun 1970-an, seorang profesor ekonomi di Bangladesh, Muhammad Yunus, melihat sebuah masalah. Orang-orang miskin di desanya itu terjebak dalam lingkaran utang kerentenir hanya karena butuh pinjaman yang sangat kecil. Bank-bank besar pasti nggak mau melayani kan? Jelas, mana mau melayani pinjaman sekecil $25 tanpa jaminan, itu nggak masuk akal buat model bisnis mereka. Terlalu berisiko dan nggak menguntungkan. Tepat. Ide Yunus itu pada masanya ya, itu radikal banget. Gimana tuh? Dia berpikir, gimana kalau kita percaya aja sama mereka? Dia mulai memberikan pinjaman-pinjaman kecil dari kantongnya sendiri. Dan ternyata? Tingkat pengembaliannya sangat tinggi. Dari ide sederhana itu, lahirlah Grameen Bank. Sebuah bank untuk kaum miskin. Betul. Inovasinya bukan menciptakan produk baru, tapi mendesain ulang sebuah sistem. Dia mengubah aturan main tentang siapa yang layak dapat pinjaman. Dampaknya luar biasa ya? Global. Sampai PBB menobatkan tahun 2005 sebagai tahun keuangan mikro. Ini bukti bahwa inovasi sistemik bisa mengubah tatanan sosial secara fundamental. Kalau begitu, inovator itu bisa datang dari mana saja ya? Dari mana saja? Bukan cuma ilmuwan di lab atau ekonom sekaliber Muhammad Yunus. Artinya, potensi itu ada di dalam diri kita semua. Persis. Itu gagasan inti dari bab ini. Inovasi itu bukan soal gelar atau usia. Bahkan anak TK pun bisa. Wah, masa sih? Ada cerita lucu tapi sangat mendalam tentang seorang anak TK di California. Gurunya sering mengeluh karena selalu terburu-buru di pagi hari. Oke. Saat ditanya solusinya, coba tebak apa ide anak itu. Mungkin alarm yang lebih canggih? Atau bikin jadwal pagi yang lebih efisien? Itu pemikiran orang dewasa. Oke. Anak itu bilang, Bu Guru butuh jam dengan 13 jam, bukan 12 jam. Jadi Bu Guru punya 1 jam ekstra setiap pagi. Wow. Meskipun itu mustahil secara fisik, secara konseptual itu brilian. Jenius.
Dia tidak mencoba memperbaiki masalah dalam batasan yang ada. Dia mengubah batasannya. Dia membingkai ulang masalahnya secara total. Sesuatu yang kita, orang dewasa, sering lupa lakukan karena terlalu terpaku pada kenyataan. Tepat. Wow, itu keren banget. Oke, itu anak kecil. Tapi di dunia kerja yang seringkali kaku dan penuh aturan, gimana? Apa seorang pengacara di perusahaan misalnya bisa jadi motor inovasi? Nah, itu dia. Padahal kerjaannya kan soal aturan dan kepatuhan. Justru itu contoh yang paling kuat. Di buku ini ada kisah Smriti, seorang penasihat hukum di perusahaan Smukmak. Oke. Profesinya bukan desainer, bukan insinyur, bukan manajer produk. Jauh kan? Jauh banget. Setelah ikut kelas inovasi, dia nggak cuma menerapkan ilmunya buat diri sendiri. Terus? Dia malah berinisiatif mengajarkan prinsip-prinsip Innovation Ish ini ke rekan-rekannya di departemen lain. Keuangan, operasional, semuanya. Dia jadi semacam duta inovasi gitu ya? Betul! Dia membuktikan bahwa inovasi itu bukan domain satu departemen. Siapapun bisa jadi katalisator. Ini pesan yang kuat sekali untuk Anda. Jangan biarkan jabatan Anda membatasi potensi inovatif Anda. Ini soal pola pikir. Cerita Smriti ini menarik ya. Dia justru berhasil karena nggak terpaku pada jabatannya. Tapi anehnya, di banyak perusahaan, inovasi justru sering dijebak dalam proses yang sangat kaku kan? Oh iya. Kayak resep yang harus diikuti persis. Ada design thinking 5 tahap. Ada proses brainstorming yang aturannya seabrek. Anda menyentuh sebuah ironi besar. Buku ini cerita tentang seorang mahasiswi yang frustrasi berat. Kenapa dia? Proyeknya gagal total. Padahal dia sudah mengikuti proses inovasi 5 langkah yang diajarkan di kelasnya dengan sempurna. Setiap kotak sudah dicentang. Loh, kok bisa? Masalahnya, dia begitu sibuk mengikuti resep sampai dia lupa mencicipi masakannya. Dia nggak pernah berhenti sejenak untuk bertanya, sebenarnya masalah apa sih yang lagi saya coba selesaikan? Apa ini masalah yang tepat? Wah, ini ironis banget. Karena kalau kita lihat sejarahnya, proses-proses ini kan diciptakan untuk membebaskan pikiran ya. Ambil contoh brainstorming. Alex Osborne di tahun 1940-an menciptakannya dengan satu prinsip utama. Tunda penilaian, kejar kuantitas ide, bukan kualitas. Tujuannya untuk memecah kekakuan berpikir, kan? Betul, bukan menciptakan kekakuan baru. Tepat sekali. Saat proses menjadi lebih penting daripada manusia, kreativitas mati. Oh, itu dalam. Seperti penari yang melakukan semua gerakan teknis dengan sempurna tapi tanpa perasaan, tanpa koneksi dengan musik. Nggak ada jiwanya. Ada kutipan bagus dari Steve Jobs di sini. Hal-hal hebat dalam bisnis tidak pernah dilakukan oleh satu orang. Hal-hal itu dilakukan oleh sebuah tim. Inovasi itu soal interaksi manusia, bukan soal mengikuti daftar periksa. Oke. Jadi kalau bukan soal proses yang kaku, berarti ini soal cara kita berpikir. Nah, itu dia. Gimana sih sebetulnya cara kerja otak kita waktu berinovasi? Mitos lama kan selalu bilang ada otak kiri yang logis dan otak kanan yang kreatif. Otak kiri, otak kanan ya? Iya. Apa itu masih relevan? Ternyata, mitos itu udah usang. Penelitian modern menunjukkan inovasi itu aktivitas seluruh otak. Jauh lebih kompleks ya? Jauh lebih dinamis. Nah, untuk menyederhanakannya, penulis buku ini pakai analogi penerbangan yang menurut saya sangat membantu. Analogi penerbangan, oke? Bayangkan proses kreatif Anda itu seperti sebuah pesawat. Oke, saya coba bayangkan. Pesawat butuh apa saja untuk terbang? Pertama, pesawat butuh daya angkat, lift. Lift. Dalam inovasi, ini adalah pemikiran divergen. Kemampuan untuk menghasilkan banyak ide liar melihat masalah dari berbagai sudut pandang. Inilah yang bikin imajinasi Anda terbang tinggi. Oh, jadi ini fase ide gila tanpa filter itu ya? Fase di mana jam 13 jam itu ide yang bagus. Persis. Tapi pesawat nggak bisa cuma melayang, dia butuh bobot, weight, untuk tetap stabil. Oke. Ini adalah pemikiran konvergen. Proses logis untuk menganalisis, menyaring, dan fokus pada kelayakan. Inilah yang membawa ide-ide liar Anda kembali membumi. Oke, jadi ada lift untuk terbang, ada weight untuk mendarat. Lalu, apa yang membuatnya maju? Itu dia daya dorong thrust yang diwakili oleh fungsi eksekutif otak kita. Maksudnya? Ini kemampuan untuk merencanakan, mengatur, mengeksekusi, dan menjaga momentum proyek agar terus maju. Tanpa daya dorong, ide bagus ya hanya jadi angan-angan.
Dan yang terakhir, pasti ada yang menahannya. Tentu, ada hambatan, drag. Ini adalah keraguan inovasi. Oh, Semua ketakutan, mitos, ide saya nggak cukup bagus, dan kehati-hatian kognitif yang memperlambat kemajuan. Semua orang pasti mengalaminya. jadi 4 elemen itu harus seimbang ya? Harus. Dan yang penting, pesawat ini nggak bisa terbang sendiri. Butuh tim. Nah, ini dia. Tapi anehnya, mitos jenius penyendiri ini masih kuat banget. Ada survei di buku ini yang hasilnya bikin saya kaget. Apa itu? Kurang dari 0,33% orang dewasa di AS mengidentifikasi tim sebagai tempat terjadinya inovasi. Serius. Kurang dari 1%. Kurang dari 1%. Wah, itu gila juga ya. Padahal kalau kita pikir-pikir lagi, hampir semua penemuan besar itu hasil dari kolaborasi. Saling lempar ide, bahkan perdebatan sengit. Gambaran ilmuwan yang sendirian di lab itu sepertinya lebih banyak di film daripada di dunia nyata. Betul sekali, kreativitas itu seperti main sepak bola. Anda nggak akan jadi pemain hebat cuma dengan baca buku aturan. Atau latihan sendirian di kamar. Tepat, Anda jadi hebat karena terus-menerus bermain dengan orang lain, belajar membaca pergerakan mereka, memberi dan menerima umpan. Inovasi itu olahraga tim. Perasaan kalau sebuah ide itu harus revolusioner. Harus mengubah dunia. Oh, tekanannya besar sekali ya. Besar. Harus jadi the next big thing. Dan buku ini mencoba meruntuhkan tekanan itu dengan memperkenalkan spektrum inovasi. Spektrum. Coba bayangkan sebuah skala. Di satu ujung ada jump shots, ini perbaikan-perbaikan kecil sehari-hari. Lalu di ujung yang lain ada moonshots, ini proyek super ambisius yang mengubah peradaban. Seperti misi ke Mars. Betul, atau proyek kota Neom di Arab Saudi. Oke, jadi ada yang kecil dan ada yang raksasa. Nah, tapi sebagian besar inovasi yang paling berdampak dalam kehidupan kita sehari-hari itu ada di tengah-tengah. Penulis menyebutnya roof shots. Roof shots. Tembakan ke atap. Iya, ini bukan lompatan kecil, tapi juga bukan lompatan ke bulan. Ini adalah solusi praktis dan inkremental yang memecahkan masalah nyata yang ada di depan mata kita. Contohnya apa? Menciptakan Cherry Coke dari Coca-Cola biasa itu roof shot. Menambahkan fitur, apakah Anda masih menonton? Di Netflix itu roof shot. Ah, iya juga ya. Statistiknya di sini juga mengejutkan loh. Gimana tuh? 84% orang dewasa di AS percaya sebuah ide harus mengubah dunia atau revolusioner agar bisa dianggap inovatif. 84%. Wah, itu standar yang sangat tinggi dan nggak realistis. Banget. Padahal inovasi-inovasi roof shot itu yang membuat hidup kita lebih mudah setiap hari. Pesan utamanya adalah untuk tidak merasa terintimidasi. Inovasi itu tentang menciptakan kemajuan yang berarti, sekecil apapun itu. Fokus pada apa yang bisa diperbaiki hari ini. Betul. Di lingkungan Anda, bukan menunggu satu ide brilian yang akan mengubah segalanya. Mulailah dengan roof shot. Jadi, dari obrolan kita yang mendalam tentang innovation is dynamics ini, yang paling nempel di kepala saya ada beberapa hal. Oke. Pertama, inovasi itu seringkali berantakan, tidak terencana, dan bisa datang dari sebuah kegagalan, seperti post-it. Kedua, potensi inovator itu ada di dalam diri kita semua, nggak peduli apa jabatan kita, seperti cerita Smriti si pengacara. Dan yang terpenting, lupakan tekanan untuk menciptakan moonshot. Iya, Fokuslah pada kemajuan praktis di sekitar Anda, pada roof shots. Ingatlah bahwa ini adalah tentang manusia yang berkolaborasi, yang secara seimbang menggunakan daya angkat imajinasi dan bobot realitas. bukan soal mengikuti resep masakan yang kaku. Betul. Pada intinya, inovasi adalah olahraga tim. Nah, sebagai penutup, kami ingin meninggalkan Anda dengan sebuah tantangan kecil yang terinspirasi dari buku ini. Oke, menarik. Coba pikirkan satu masalah, satu kerikil di sepatu yang sedang Anda hadapi saat ini. Bisa di tempat kerja, proyek pribadi, atau bahkan sesuatu yang sederhana di rumah. Jangan langsung cari solusi ya. Tepat. Jangan langsung lompat ke solusi. Coba tanyakan pada diri Anda. Oke. Pertama, bagaimana saya bisa lebih memahami masalah ini dari sudut pandang yang benar-benar berbeda? Kedua, siapa ya orang yang bisa saya ajak bicara untuk mendapatkan perspektif baru yang tidak saya miliki? Dan ketiga, eksperimen super kecil apa yang bisa saya coba minggu ini bukan untuk menyelesaikan masalahnya, tapi hanya untuk mempelajari lebih lanjut tentang masalah itu. Jadi fokus ke belajar dulu ya. Betul, mulailah dari sana.
Karena seringkali langkah inovatif pertama dan yang paling penting adalah langkah kecil untuk memahami masalah dengan lebih baik.